Selamat pagi pemirsa. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada Selasa lalu benar-benar menampar wajah Republik Indonesia. 9 hakim konstitusi dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama. Parahnya, pelanggaran paling berat justru dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Di sini sejatinya sikap kenegarawanan Anwar ditunggu, yaitu mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus karena menyangkut kepentingan keponakannya. Di situ, etika kenegarawanan Anwar diuji. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Kamis 9 November 2023 dengan tema Jubah Hakim Zonder Rasa Malu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga para pemirsa nanti bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat semuanya ya, Sehat bukan hanya semua. fisik ya. Iya. Juga masih punya harga Rasa diri. malu. harus dong. Rasa malu harus Iya. punya. Karena itu yang membedakan manusia dengan bukan manusia biasanya ya, betul, begitu ya Kang Ade. Sebelum kita bahas editorial ini, pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, Kang Ade, ini headline ya Iya. untuk Media Indonesia hari ini. Rakyat hanya jadi penonton industrialisasi. Wah, yang biasanya kita tonton kan film, drama, begitu ya. Drakor ya. Drakor ya. Saya nggak mau, saya drama Indonesia aja, saya orang Indonesia nih. Iya, Tapi ini kenapa kemudian industrialisasinya justru jadi penonton rakyat Indonesia? Maksudnya apa nih berita ini? Ya, headline ini kami mengangkat dari Sarasehan 100 Ekonom ya. Jadi para capres Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo itu tampil di acara Indef ya. Oh, Indef ini lembaga kajian ekonomi. iya. Dan menarik saya kira apa yang disampaikan oleh capres Anies Baswedan ya. Bahwa ternyata di tengah hiruk pikuk industrialisasi kemudian hilirisasi. Ternyata ada paradoks itu Leo. Misalnya kasus di Maluku Utara, ketika pertumbuhan ekonomi karena nikel di sana beroperasi, karena ada hilirisasi nikel, dan pertumbuhan ekonomi setempat di Provinsi Maluku Utara double digit, luar biasa, sampai 7,4%, melompat dari sebelumnya. Tetapi sisi lain justru yang terjadi adalah kemiskinan di sana bukannya berkurang, malah bertambah. Oke. Artinya di sini kita melihat bahwa pembangunan di sana dalam konteks adalah hilirisasi nikel ini terjadi, saya kira ada miss di situ ya. Kenapa justru pertumbuhan ekonomi tidak kemudian bisa mengurangi kemiskinan, malah menambah kemiskinan? Berarti ada gap pembangunan di sana. Nah, ini yang disoroti oleh Capres Anies Baswedan. Dan kemudian Capres Ganjar Pranowo misalnya mengkritik tentang sekaratnya BUMN karya, di mana BUMN karya ini diminta berkewajiban untuk membangun infrastruktur ya, terengah-engah dan bahkan banyak yang defisit di situ. Dan vendor-vendor hari ini juga masih banyak yang belum dibayar. Nah, ini kan sebuah paradoks juga. Dan Ganjar Pranowo mengusung perlunya ekonomi biru. Bagaimana ekonomi Indonesia ini berbasis pada maritim. Karena kelautan kita ada 70% dari seluruh luas Indonesia seperti itu. Jadi itu kritik dan masukan dari Ganjar. Kemudian dari Prabowo Subianto, dia mengatakan bahwa akan ada langkah-langkah konkret bagaimana mengurangi kemiskinan. Swasembada pangan juga akan dikebut dalam 3 tahun, dijamin. Iya, katanya 20 juta hektar rawa akan dijadikan lahan pertanian. Akan dijadikan lahan pertanian. Beliau punya teknologinya katanya. Kemudian yang paling menarik adalah dalam forum itu juga Prabowo mengatakan akan memberikan makan siang gratis untuk siswa-siswa anak-anak Indonesia yang SD, kemudian anak pesantren juga. Ini luar biasa. Menariknya adalah semua itu ini di dalam berita ini juga ya Kang Dia dikatakan oleh Fadil Hasan ekonom, bahwa semuanya itu terbatas sama uang. Iya betul. Jadi karena ruang fiskal kita sangat sempit dan ini berarti kalau misalnya jor-joran begini, itu artinya kita akan ngutang lagi Leo. Bagus juga ini dipaparkan lebih awal ya bagaimana pemikiran 3 bakal calon presiden supaya kita bisa menimbang-nimbang yang paling realistis, yang paling memperbaiki kehidupan kita siapa begitu ya. Betul ya. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih di halaman 1 terkait dengan pemilu. Pemirsa, peringatan Jokowi soal intervensi disangsikan.
siapa yang menyaksikan, lalu kenapa jadi sanksi nih Kang Ade? Ya, ini sejumlah pengamat, kemudian juga tim Capres juga mengatakan bahwa ini tidak tampaknya masih jauh panggang dari api. Jadi intervensi sudah nyata, misalnya dalam kasus putusan MK itu kan jelas. Kalau kita lihat dari putusan MK yang diketuai oleh Pak Jimli Asidiki itu jelas bahwa memang ada intervensi di situ. Jadi kesalahannya adalah dari majelis hakim sendiri, hakim MK sendiri memberikan ruang intervensi di situ. Artinya jelas di sini. Kemudian beberapa fakta-fakta misalnya penurunan bendera dan sebagainya. Kemudian belakangan ini juga heboh mengenai video. Ini saya kira video ini hari ini akan kita klarifikasi. Ada sebuah video di mana pergerakan dari baliho-baliho ini, produksi baliho. Itu menggunakan mobil BUMN. Nah, jadi ini akan kita klarifikasi hari ini sejauh mana kebenarannya, dan saya kira kalau memang benar adanya, saya kira ini merupakan alarm bahwa pemilu yang berkualitas akan menjadi sebuah fata morgana. Itu pakai mobil BUMN, mungkin jangan-jangan BUMN-nya mau mencari pendapatan tambahan, Kang Ade, kan? Boleh jadi. Kan ada BUMN yang begitu. Banyak yang rugi kan katanya. Jadi ya itu untuk tambahan pendapatan. Katanya, siapa tahu. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, Leo ya. Oke, kita harapkan bahwa apa yang dikatakan ditepati. Karena belakangan ini kita melihat yang dikatakan orang yang sama sekian bulan yang lalu itu berbalik 180 derajat. Ya, makanya kemudian ada ada pendapat ya dari masyarakat, tokoh itu bicara dilihat kebalikannya. Seperti itu. Harus melihat paradoksnya. Karena beberapa peristiwa ternyata sebaliknya yang dikatakan itu. Baik, kita tinggalkan dulu berita itu, Kang Ade dan pemirsa. Kita ke halaman 2. Ini terkait dengan konflik Israel Palestina. Konvoi bantuan medis ke Gaza diserang. Ini belum dijelaskan sih di dalam berita ya, tidak disebutkan siapa yang menyerang, tapi sebetulnya ini kan melanggar aturan internasional ya. Bagaimana Kang Ade? Ya, ini adalah laporan yang disampaikan oleh Komite Palang Merah Internasional ya, ICRC, bahwa bantuan medis yang masuk ke Gaza diserang, dan ini tindakan dari pelakunya ini tidak hanya bantuan medis ya, tetapi juga rumah sakit, kemudian juga kamp pengungsian juga ini diserang oleh Israel seperti itu. Jadi ini saya kira harus menjadi perhatian bersama, terutama PBB harus lebih keras lagi bagaimana. Pertama adalah harus melakukan jeda kemanusiaan di sana, harus ada gencatan senjata, dan yang lain adalah bagaimana bantuan kemanusiaan ini harus betul-betul diberikan ruang di sana. Baik, kita harapkan itu diperhatikan semua pihak ya, bahwa manusia itu harganya paling tinggi di atas semua kepentingan yang lain. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial pemirsa dan Kang Ade. Jubah hakim zonder rasa malu. Zonder ini bahasa Belanda ya? Iya, betul. Artinya tanpa. Tanpa. Jadi jubah hakim tanpa rasa malu. Itu berarti jubah yang sedang tidak dipakai itu. Kalau sedang digantung mungkin dia tidak ada malunya. Kalau dipakai mungkin dia akan menjadi malu. Maksudnya editorial ini apa nih Kang Ade? Ya, jadi kita melihat bahwa ada kondisi yang sangat miris ya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi yang kita harapkan betul-betul menjadi penjaga konstitusi, itu ada pelanggaran etik secara berjamaah. Nah, ini menurut saya kondisi bersama-sama, maksudnya bersama-sama. 9 orang. Ada yang levelnya adalah lisan, tertulis, dan pelanggaran berat. Nah, jadi 9 hakim ini melakukan pelanggaran dalam berbagai kategori, tapi yang paling parah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua MK ya, sekarang sudah menjadi mantan Pak Anwar Usman. Nah, ini kondisi yang sangat miris sekali. Dan kalau kita lihat dari bagaimana Sabta Karsa Utama yang berangkat dari merujuk pada Bangalore Principle. Itu standar kode etik. Standar kode etik hakim seluruh Indonesia. Jadi pada tahun 2021 di New Delhi ada kesepakatan para hakim internasional, dan mereka menyepakati perlunya prinsip-prinsip bagaimana seorang hakim bekerja. Misalnya prinsip integritas, ketidakberpihakan, kecakapan, independensi, kemudian kesetaraan. Ini harus menjadi bagian dari etika seorang hakim. Nah, ini terjadi pelanggaran. Baik, kita akan bahas soal itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 9 November 2023. Jubah hakim zonder rasa malu.
jubah hakim sonder rasa malu. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK pada Selasa 7 November lalu benar-benar menampar wajah Republik ini yang pada Agustus lalu sudah berusia 78 tahun. Bagaimana tidak? MK sebagai lembaga pengadil konstitusi disebut MK-MK telah diisi oleh para hakim yang cacat etika. Dalam putusan perkara nomor 90 /PUU-21 Romawi /2023 tentang uji materi syarat calon presiden dan calon wakil presiden atau Capres-Cawapres. Dalam memutus syarat batas usia minimal Capres-Cawapres itu, 9 hakim konstitusi dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama. Parahnya, pelanggaran paling berat justru dilakukan Ketua MK, Anwar Usman. Sebagai paman dari salah satu bakal cawapres, Anwar Usman divonis MK-MK telah membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengadilan putusan batas usia minimal Capres-Cawapres. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu dinilai MK-MK telah melanggar kode etik berat karena tak mengundurkan diri dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan atas gugatan yang menyangkut anak Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang maju menjadi bakal cawapres. Di sini sejatinya sikap kenegarawanan Anwar ditunggu, yakni mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus tersebut karena menyangkut kepentingan keponakannya. Di situ etika kenegarawanan Anwar diuji. Namun Anwar tetap memilih menangani perkara itu dan ikut mengambil putusan. Prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan yang tertuang dalam Sabta Karsa Hutama ditabraknya. Putusan MK-MK atas Anwar, baik sebagai hakim konstitusi maupun ketua MK, menunjukkan ipar presiden itu masih butuh banyak belajar etika. Kepakarannya dalam hukum tata negara masih belum dibarengi dengan etika yang mumpuni. Alhasil, putusan yang dibuatnya pun sangat diragukan demi kepentingan bangsa dan negara. Namun yang pasti, dalam putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres, kepentingan sang keponakan telah terakomodasi. Bisa jadi Anwar lupa sebelum bisa baca tulis, etika adalah pelajaran pertama kali yang diterimanya dari orang tua di masa kanak-kanak. Siapapun mendapat pelajaran itu dengan kadar masing-masing berbeda tentunya, tergantung orang tuanya. Tap MPR nomor 6 Romawi /MPR /2001 tentang etika kehidupan berbangsa sejatinya telah menetapkan rasa malu sebagai salah satu dari pokok-pokok kehidupan berbangsa. Tap MPR itu lahir dari tuntutan reformasi karena maraknya nepotisme di masa Orde Baru. Di situ ditekankan perlunya ditumbuh kembangkan kembali rasa malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sudah 22 tahun usia Tap MPR itu, namun masih langka penyelenggara negara yang mengamalkannya. Rasa malu pun telah diturunkan gradasinya. Cukup malu jika tak berpakaian di muka umum, namun tak malu jika menyidangkan gugatan yang menyangkut kepentingan keponakannya. Nasi sudah jadi bubur. Etika Anwar Usman sebagai hakim MK sudah kadung ada celahnya di mata MK-MK. Alih-alih Anwar Usman hengkang dari MK, hakim yang sudah 40 tahun mengabdi di dunia peradilan ini pantang mundur. Bahkan ia mengaku menjadi korban fitnah. Anwar tak merasa ada konflik kepentingan ketika menyidangkan perkara nomor 90 tahun 2023. Padahal pemohon perkara itu jelas menyebut keponakan Anwar, Gibran, sebagai wali kota Solo yang sukses. Setali tiga uang dengan Anwar,
Meski secara legitimasi moral dan etik sudah roboh, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan tak ada alasan Gibran mundur dari Cawapres. Alasannya, putusan perkara nomor 90 itu bersifat final dan mengikat. The show must go on. Dalam budaya Jepang, mundur dari jabatan adalah langkah terakhir bagi warga di sana untuk menyelamatkan kehormatannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, harakiri menjadi pilihan pamungkas ketimbang hidup menanggung malu. Budaya malu itu sudah ada di Jepang sejak ratusan tahun lalu, kemudian dilembagakan menjadi sebuah sistem di zaman Edo pada tahun 1600-an. Kini, ketertiban dan kedisiplinan Jepang menjadi buah dari sistem yang sudah dibangun ratusan tahun lamanya itu. Itu kan Jepang, beda dong dengan budaya Indonesia, ucap orang yang tak punya malu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Kang Ade mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara Susi Dwi Haryanti. Bu Susi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Bu Susi, kita dipertontonkan hari-hari belakangan ini dengan saya mau mengatakan drama tapi kok nyata begitu ya. Mau mengatakan ini kenyataan yang memalukan tapi kok ya ternyata ada yang tidak malu. Kalau Anda melihat sebetulnya masalah mendasar dari peristiwa di Mahkamah Konstitusi ini apa itu, Bu Susi? Baik, terima kasih, Mas. Saya melihat masalah mendasar ini yaitu berkaitan dengan etika yang dipegang oleh seorang pejabat publik, karena hakim konstitusi itu adalah pejabat publik, ya. Nah, jadi ada persoalan besar dengan hakim-hakim konstitusi kita, dan ini merupakan sebuah kejadian yang luar biasa, sebuah kejadian yang abnormal. Tidak pernah ada sebelumnya 9 hakim konstitusi itu dilaporkan ke MK. Nah, jadi ini sungguh memprihatinkan bagi saya dan juga saya yakin masyarakat Indonesia dengan melihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu belakangan ini. Dan saya sangat menekankan pada etika. Mengapa sangat menekankan pada etika? Karena salah satu filosof mengatakan agar perbuatan secara moral menjadi sesuatu yang baik, maka itu haruslah semata-mata dilakukan sebagai suatu kewajiban. Dan hanyalah etik yang murni yang menunjukkan kepada kita hakikat kewajiban itu. Nah, percampuran dari berbagai hal, maka kita akan mudah keliru untuk membedakan antara kewajiban dan kepentingan pribadi. Baik. Dan ini sangat tercermin dari apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman kemarin. Bu Susi, ada yang mengatakan Indonesia kan masih negara berkembang. Jadi termasuk sistem hukum, sistem ketatanegaraannya juga masih berkembang. Artinya di negara-negara berkembang jangan berharap kepada etika atau moral yang nilainya jauh lebih tinggi daripada hukum positif. Karena hukum positif saja begitu banyak yang dilanggar. Kalau kita bicara korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hampir di semua lini terjadi, Bu. Di 3 cabang trias politika semuanya pernah dipenjara gara-gara korupsi. Nah, kalau ada pemaafan seperti itu, Bu Susi, seperti apa?
Saya berpikir bahwa kita tidak bisa selalu berargumentasi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara berkembang. Pada akhirnya, di satu sisi kalau untuk pelanggaran semacam itu, seakan-akan kita mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang sedang menuju kepada sebuah kondisi yang lebih baik terutama dalam kaitan dengan hukum. Tetapi di lain pihak, misalkan di bidang ekonomi, Indonesia tidak pernah mau disebut sebagai sebuah negara berkembang. Selalu kita katakan bahwa kita sudah masuk pada kategori negara yang maju gitu, makanya kita sudah menjadi G20 dan lain-lain. Saya pikir itu sebuah ungkapan yang justru memperlihatkan bahwa memang kita tidak mau untuk berubah atau berkembang ke arah yang lebih baik. Bu Susi, oleh karena itu sudah saatnya. Bu Susi, ini peristiwa terakhir ini membuktikan bahwa ternyata rasa malu atau etika tidak atau belum berdiri di Indonesia. Apakah harus ada sistem yang lebih bisa memaksakan rasa malu? Misalnya MK itu harusnya ada pengawas juga yang bisa menjatuhkan sanksi berat misalnya begitu. Karena kelihatannya etika tidak bisa kita harapkan. Bagaimana Bu Susi? Betul, jadi khusus untuk Mahkamah Konstitusi, saya melihat bahwa ada dua kelemahan utama yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi belakangan ini. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan Hakim Konstitusi. Kemudian kita tahu bahwa meskipun hakim itu bukan pejabat politik, tetapi karena pengisiannya melibatkan badan-badan politik, maka sangat besar kemungkinan terjadinya apa yang disebut sebagai politicking. Politicking. Apalagi Mahkamah Konstitusi juga mengadili perkara-perkara mega politik. Jadi apa yang disebut sebagai yang terjadi bukan hanya judicialization of politics, tetapi politicization of the judiciary. Jadi bagaimana sebuah badan pengadilan itu kemudian dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu. Persoalan besar yang kedua adalah yang berkaitan dengan pengawasan. Kita mengetahui bahwa salah satu rekomendasi dari MK-MK yang diketuai oleh Dr. Idewa Gede Palguna adalah merekomendasikan pembentukan MK-MK yang bersifat permanen. Namun sampai saat ini MK-MK yang bersifat permanen itu belum terbentuk. Dan ini menjadi salah satu kesulitan bagi masyarakat apabila akan melaporkan dugaan pelanggaran etik kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, kita harap tentunya kita belajar dari peristiwa yang terakhir ini, dan yang namanya belajar harusnya menjadi lebih maju, lebih pintar ya Bu Susi ya. Jangan belajar jalan di tempat apalagi mundur begitu. Kita harapkan kita masih punya rasa malu bersama-sama. Untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Susi Dwi Haryanti sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Bu Susi. Kang Ade, soal etika malu, rasa malu kelihatannya memang belum ada di Indonesia. Kita berdua mungkin malu, tapi yang lebih di atas itu nggak malu. Jadi kita masih bisa berharap kepada apa nih dari peristiwa yang terjadi di MK ini? Ya, saya kira kita jelas ya, nenek moyang kita sudah mengajarkan budaya malu, kemudian juga Pancasila juga bagian dari kombinasi antara etika, moral, hukum juga tertuang semua di situ. Artinya bahwa ketika kita lepas dari budaya malu, maka kita bisa dikatakan kegagalan ya sebagai sebuah bangsa ya. Jepang misalnya menjadi negara maju, itu kan karena ditopang oleh karakter di situ, ada budaya malu. Jadi jangankan kesalahan yang bersifat teguran yang bersifat tertulis ya, atau pemberhentian dengan tidak hormat misalnya, teguran lisan saja itu membuat para pejabat publik di Jepang ketika dinyatakan bersalah secara etika, melanggar etika, itu bisa mundur mereka. Dan tradisi harakiri juga masih ada di sana. Nah, ini saya kira sangat penting sekali ya. Kita tidak bisa berdiri menjadi sebuah negara maju tanpa kita memiliki sebuah karakter. Dan salah satu karakter di dalam itu adalah budaya malu itu. Nah, budaya malu ini saya kira di atas ya, di atas hukum ya. Karena misalnya pernah ada kutipan yang saya kira sangat menarik ya dari Ketua Mahkamah Agung Amerika yang hidup pada rentang 1953 sampai 69. Beliau mengatakan bahwa dalam kehidupan bangsa yang berbudaya, hukum itu mengapung di atas etika.
Artinya jelas bahwa hukum itu di atas etika. Ketika hukum tidak mengacu pada etika, tidak bersandar etika, hukum akan hanya melahirkan kepastian tapi tidak melahirkan keadilan dan tidak melahirkan kemanfaatan untuk masyarakat. Kan prinsip hukum 3. Pertama adalah kepastian hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi itu ya saya kira pokok yang paling penting. Peristiwa yang terakhir di MK ini kan akhirnya menunjukkan bahwa rasa malu itu ternyata tidak ada. Dan kalau kita melihat dari sekian peristiwa, sebetulnya kita melihat dari negara-negara maju terutama Kang Ade, merasa malu atau norma atau values itu dipaksakan dengan segenap peraturan yang rigid, yang memberi sanksi berat. Singapura misalnya, ketika misalnya kita buang ludah sembarangan, itu kita kena denda luar biasa. Tapi kalau bicara Jakarta, kan itu tidak terjadi, karena memang belum ada aturan yang memaksakan itu. Nah kalau bicara MK, apakah kemudian aturan atau pengawasnya harus diadakan? Seperti tadi Bu Susi katakan, Pak Palguna mengatakan MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu harusnya permanen. Apa harus begitu, Kang Ade? Ya, kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pakar HTN ya, Ibu Susi ya, bahwa Majelis Etik di MK ini harusnya permanen. Namun kan ketika eranya Pak Anwar Usman sebagai ketua ini kan tidak dibentuk MK. Tapi sebelum-sebelumnya ketika terjadi pelanggaran itu sudah tersedia majelis etik itu. Misalnya Pak Anwar Sanusi misalnya, Pak Anwar tadi siapa ya? Pak Rasyad Sanusi misalnya yang tadi disampaikan oleh mantan ketua, yang dicontohkan ketua tadi MK misalnya, Pak Hamdan Zulfa misalnya. Sebenarnya ada sebuah kasus anggota majelis hakim MK ya itu diduga melakukan pelanggaran etik. Kemudian karena disampaikan kepada publik hasil dari hasil temuan pelanggaran etik itu beliau mengundurkan diri. Artinya bahwa memang pernah ada juga sejarah ya di MK yang terkena pelanggaran etik mengundurkan diri. Berupanya pernah di Indonesia ya. Pernah ya. Di MK. Jadi saya kira ini penting ya. Karena kan arus utama dari public opini ini komentar dari masyarakat ini kan meminta bahwa kok aneh gitu loh. Bagaimana seorang mantan ketua MK kok masih tetap bertahan ketika misalnya ada temuan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pelanggaran etik berat. Itu juga disampaikan di dalam dissenting opinion Pak Bintan Saragi sebetulnya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar memastikan jubah hakim itu dipakai dengan dignity, dengan rasa malu. Tetap bersama kita, pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Kang Ade untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Pak Faisal. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Faisal. Bagaimana Pak? Ini ada jubah hakim kelihatannya saat ini dipakai tanpa rasa malu. Anda setuju atau tidak, Pak Faisal? Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja. Zonder bahasa Belanda artinya tidak punya rasa malu. Bung Leo, di masyarakat ini kan kita mengenal ada 3 norma ya untuk mengukur baik buruk perilaku maupun benar salah. Norma moral, norma hukum, dan norma adat kebiasaan. Penilaian etis itu terletak pada norma moral yang kita junjung paling tinggi itu, Bung Leo. Di mana rasa malu merupakan salah satu indikator orang masih menjunjung norma moral atau tidak. Di sini sekaligus saya ingin menjawab apa yang Bung Leo katakan tadi. Kenapa kok orang begitu mudah hilang rasa malu? Mohon maaf, terutama para elit, Bung Leo. Kenapa itu? Para elit politik ya karena mereka lebih berorientasi pada norma hukum. Asal legal secara hukum, ditabrak oleh norma moral ditempatkan nomor 10. Coba saya ikutin diskusi para elit politik, elit pemerintahan, Bung Leo. Itu norma hukum yang selalu menjadi pijakan, norma moral diabaikan. Sehingga saya ingin mengatakan, persoalan etis itu bukan persoalan benar salah semata, tapi persoalan baik buruk perbuatan seseorang. Dalam kasus ini, Bung Leo, saya mengatakan AU ini sudah menabrak 2 norma sekaligus, norma hukum sekaligus norma moral.
Oke. Sehingga yang terakhir saya ingin menghimbau Bung Leo, mumpung lewat Metro, kepada Ya, Pak. elit politik, elit pemerintahan, agar jadikan rasa malu itu sebagai perisai Anda untuk menyelamatkan diri. Ya. Karena dalam hadis itu Islam menyatakan Ya. malu dan iman itu satu badan, Bung Leo. Apabila Oke. hilang iman, maka runtuhlah rasa malu dan celakalah dia. Terima Baik. kasih, Bung Leo. Terima kasih Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Faisal ada Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Pak Tasrik. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Ya, pasca putusan MK-MK, saya mengapresiasi ya dengan setinggi-tingginya putusan MK-MK yang memberikan kembali harapan kepada bangsa ini dan rakyat Indonesia bahwa Mahkamah Konstitusi itu mulai diperbaiki daripada yang selama ini sudah terpuruk. Ya. Putusan MK-MK itu memang di luar ekspektasi masyarakat ya, terutama mengenai pencopotan atau pemberhentian ketua Anwar Usman dari ketua, kemudian juga tidak dibolehkan dia menangani perkara yang menyangkut pilkada, pileg dan pilpres. Itu sudah sangat baik apa yang menjadi keputusan. Bahkan Profesor Bintang justru mengadakan dissenting opinion dengan menyatakan sebaiknya justru diberhentikan dengan tidak terhormat dan diberhentikan dari hakim konstitusi. Tetapi mungkin Pak Jimli mungkin mempertimbangkan dengan berbagai macam sehingga putusan itulah yang terbaik. Yang kedua, kemarin Pak Anwar juga sudah mengalahkan hak jawab. Ya kita hargailah sebagai manusia, tetapi saya mengingatkan saja ketika Gus Dur dijatuhkan nggak ada itu konferensi pers seperti itu. Itu saja. Kemudian yang berikutnya saya juga akhir-akhir mendengar ada kata-kata Pak Jokowi, jangan ada drama-drama lah. Nah, saya mengingatkan Pak Jokowi, ini bagian dari drama yang Anda maksud itu Pak Jokowi. Jangan lagi ada drama kepentingan-kepentingan keluarga yang justru mengorbankan anggota keluarga sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Sandi di Jakarta. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Ade. Selamat pagi Pak Sandi. Silakan Pak pendapat Anda Pak, singkat padat silakan. Ya, pertama saya kira memang harus ada role model sebenarnya. Kita kehilangan itu. Jadi role model itu dari atas. Paling atas itu harus memberi contoh, konsekuen, konsisten. Ya, paling atas. Nah, yang kedua, saya juga mau menyoroti soal pelanggaran etik ini. Mestinya pelanggaran etik itu kalau sudah pada tataran hakim agung yang mulia, berhenti dia, bukan jadi harus tegas aturannya, berhenti langsung, stop, tidak boleh jadi ini hakim agung kok. Terus yang ketiga, saya kira pemilihan ini juga berawal dari pemilihan sebetulnya yang kemudian terlalu banyak intervensi politik. Saya menyarankan pemilihan hakim-hakim agung itu jangan lagi dilibatkan DPR. Mungkin ada satu tim yang profesional yang memang agung, tokoh masyarakat, tokoh agama, pastor, pendeta, kemudian ulama, mereka yang memilih. Jangan sebab ini sebetulnya konsekuensi dari intervensi politik. Contoh misalnya Aswanto yang cerdas, Profesor Aswanto yang cerdas, yang selalu menyatakan tidak benar diganti tanpa prosedur. Saya kira itu mungkin poin saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi di Jakarta Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Tiga pemirsa memotret dengan jelas. Betul. Dengan jeli. Sudah ada contohnya juga. Ya? Sudah ada contohnya, dan yang tadi menarik Pak Sandi terakhir yang mengatakan, Kang Ade, bahwa kalau sudah levelnya paling atas, hakim konstitusi ini kan ya seperti hakim agung begitu, itu ya harusnya tegas ketika memang bersalah, melanggar kode etik berat, ya diberhentikan begitu. Ini bagaimana? Ya, hakim konstitusi ini kan levelnya saya kira istimewa ya. Karena ada proses pemilihan, kemudian juga secara kapasitas, integritas juga memang dilihat soal-soal itu ya. Nah, tetapi memang saya kira perlu memang dipertegas lagi ya bagaimana kelembagaan dari Majelis Kehormatan itu mesti ada di MK ya. Karena penting sekali yang namanya Sabta Karsa Utama yang ini menjadi
bagian dari nilai-nilai seorang hakim. Maksudnya MK-MK-nya perlu ada permanen? Ya, saya kira bukan hanya kalau ada permanen. kasus begitu ya? Perlu ada permanen, dan ini juga ketika masyarakat melaporkan juga jelas tempatnya seperti itu. Nah, tadi menarik yang disampaikan misalnya kasusnya Pak Aswanto. Pak Aswanto itu dicopot yang meskipun beliau tidak jelas ya, masih sumir kesalahannya, tapi beliau tidak melakukan reaksi, tidak menggelar kompres gitu loh. Beliau terima saja gitu loh. Biarkan masyarakat yang menilai. Jadi saya kira keluhuran budi seorang Pak Aswanto misalnya, saya kira juga menjadi contoh juga. Tadi misalnya Pak Tasrik misalnya menyampaikan ketika Gus Dur dicopot dari posisi sebagai presiden, beliau tidak menggelar press conference gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh saya kira bagaimana keluhuran budi seorang pemimpin. Misalnya gini, etika misalnya kalau misalnya di kampung ya, di kampung kalau misalnya saya pernah tuh beberapa kali misalnya melewati pematang sawah gitu. Kemudian saya juga misalnya berdiri di situ atau duduk-duduk sekitar situ, kemudian ada petani lewat, padahal jaraknya 100 meter misalnya. Itu mengatakan kalau di Sunda yang saya temukan misalnya punten ngiring ngalangkung, punten maaf numpang lewat. Mau lewat. Padahal kan tidak ada kesalahan dia gitu loh untuk lewat di depan saya. Nah, ini kan etika yang masih tumbuh di masyarakat kita gitu loh. Punten ngiring ngalangkung, maaf numpang lewat. Saya kira semua suku bangsa kita ketika kita melewat depan orang pasti menyatakan maaf gitu. Ini kan tidak, ini kan bagus gitu. Jangan-jangan Kang Ade memang etika budaya malu atau rasa sopan santun seperti itu adanya di masyarakat yang relatif dekat dengan tanah. Maksud saya yang relatif direndah begitu ya, levelnya makin tinggi orang makin lupa dengan etika itu, jangan-jangan. Tapi kita harus jeda dahulu. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, saya jadi ingat pepatah yang saya pelajari waktu masih SD ya, atau SMP. Mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa yang diperbuatnya selama hidup. Betul. Apakah ini masih kita ingat? Saya bilang kita lah ya, karena mungkin ada yang sudah lupa. Apakah itu Kang Ade dan saya masih ingat bahwa rasa malu itulah yang membedakan kita manusia dengan yang bukan manusia? Bagaimana Kang Ade? Betul, saya kira pepatah itu harus berlaku ya, harus berlaku, dan saya kira itu harus masuk dalam kurikulum pendidikan ya, pendidikan budi pekerti ya. Bagaimana rasa malu ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat dari TAP MPR tahun 2001 ya, pasca gerakan reformasi misalnya, TAP itu mengatakan tentang etika berbangsa. Di situ dijelaskan bahwa rasa malu ini bagian dari pokok-pokok kebangsaan kita. Bagian dari pokok bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ada ya ketetapan itu? Betul, ada. Itu disebutkan tentang bagaimana rasa malu itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Artinya bahwa kita semua yang hidup di bumi Indonesia ini harus mengacu itu juga ada di dasar hukum kita. Kemudian apalagi untuk penyelenggaraan negara ya. Jadi etika rasa malu ini bagian ketika dia menjadi penyelenggaraan negara. Namun demikian Leo, saya kira ketika misalnya majelis etik MK-MK ini terbentuk nantinya misalnya ke depannya, yang permanen maksudnya, yang permanen itu jangan hanya jadi pajangan. Jangan hanya jadi macan ompong. Macan ompong atau memang tidak ada giginya sama sekali. Kalau kita melihat misalnya Dewan Kehormatan dan sebagainya, ini kan ada beberapa misalnya di lembaga lain ya, Dewan Kehormatan itu juga memang tidak bergigi, bukan ompong lagi ya. Formalitas saja. Hanya formalitas, hanya pajangan gitu. Jadi saya kira levelnya orang-orang yang ditempatkan nanti di majelis etik MK itu mesti di atas rata-rata secara moral. Kita mesti lihat lagi rekam jejaknya. Kalau misalnya yang duduk di sana adalah mantan hakim, misalnya, mesti kita lihat riwayat kehidupannya, riwayat putusannya, pernah nggak memberikan diskon hukuman misalnya, atau membebaskan seorang koruptor misalnya. Nah ini saya kira mesti lihat rekam jejaknya. Tidak, artinya ke depan kita tidak semata-mata membentuk majelis etik MK secara permanen, tetapi orang-orang yang ada di situ juga mesti orang-orang yang terpilih, seperti itu Leo. Kalau melihat tidak mundur atau tidak ada rasa malu, apakah kita sebagai rakyat biasa ini ya Kang Ade, boleh kan kita bicara ya, itu masih punya pengharapan bahwa bangsa Indonesia, kita, orang Indonesia,
itu memang masih punya budaya malu, masih punya etika. Karena kalau melihat bapak-bapak yang tinggi itu kelihatannya lupa dengan rasa malunya, jangan-jangan bangsa kita memang sudah menjadi bangsa yang tidak punya malu lagi, Kang Ade. Ya saya kira kasus putusan MK ini ya, kasus gonjang-ganjing di MK ini saya kira menjadi pembelajaran ya. Tadi Pak Sandi misal mengatakan perlunya bangsa ini memiliki role model. Role model ini bisa dari mana saja, dari MK, dari KPK, dari mana saja seperti itu. Jadi mesti hadir. Jadi selain kita tumbuhkan secara pendidikan kepada anak-anak kita di sekolah, di rumah, juga para elit politik juga, para penyelenggara negara juga harus memberikan contoh. Jadi bangsa ini jangan sampai kering pada etika. Ketika bangsa ini menjadi kering pada etika, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita pertumbuhan ekonomi bisa hanya kuantitas saja, hanya tumbuh secara angka, tetapi secara aspek yang sifatnya kualitatif kita ambruk di situ. Jadi ini saya kira tidak kita inginkan. Bangsa yang maju seperti Jepang dalam editorialnya jelas karena memiliki kekuatan etika di situ. Ada budaya malu yang memang sangat tinggi ya bagi para penyelenggara negara di sana. Gitu. Kesamaan kata dan perbuatan juga hari-hari belakangan ini kan kita menjadi bertanya-tanya masih ada atau tidak, karena orang yang sama sekian bulan yang lalu mengatakan jangan dipilih begitu, tapi sekian bulan kemudian mengatakan saya hanya bisa merestui dan mendoakan, kan katanya begitu ya. Betul. Nah contoh-contoh begini nih bagaimana nih Kang Ade membuat kita masih percaya bahwa hakim-hakim pun masih punya rasa malu atau tidak? Ya saya kira kita tidak perlu pesimis ya. Misalnya kekuatan media ini kekuatan penggalangan opini publik, kemudian juga media sosial juga sekarang arus besarnya adalah bagaimana budaya malu ini harus betul-betul tegak ya di bumi Indonesia ini. Saya kira ini seiring dengan berjalan waktu saya masih yakin bahwa budaya malu kemudian juga etika itu masih tetap menjadi landasan kehidupan kita di bumi Indonesia ini. Kita harapkan kita masih benar-benar menghormati budaya malu ini. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, dalam budaya Jepang, mundur dari jabatan adalah langkah terakhir bagi warga di sana untuk menyelamatkan kehormatannya. Budaya malu itu sudah ada di Jepang sejak ratusan tahun lalu, kemudian dilembagakan menjadi sebuah sistem di zaman Edo tahun 1600-an. Ketertiban dan kedisiplinan Jepang kini adalah buah dari sistem yang sudah dibangun ratusan tahun lamanya itu. Tapi ada juga yang mengatakan, itu kan Jepang, beda dengan Indonesia. Saya percaya bahwa kita adalah bangsa yang masih menghormati malu dan etika. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.